Baiklah, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih diberikan hikmat kesehatan. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haratua Tiur Maria SMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang teori behaviorisme dan teori belajar sosial. Sebelum masuk ke materi, adapun anggota dari kelompok saya yaitu kelompok 2 yaitu yang pertama ada Darmiati dengan NIM F105-120-1007. Yang kedua ada Elisa dengan NIM F105-120-1008. Yang ketiga ada Mufli Yogo Walangga dengan NIM F105-120-1014. Dan yang keempat ada Stefani Laura Tamarata Diska dengan NIM F105-120-1016. Kita masuk ke materi. Yang pertama, teori behavior atau teori behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang diperkenalkan oleh John B. Watson, seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Di Amerika Serikat, Watson dikenal sebagai bapak behaviorisme karena prinsip-prinsip pembelajaran barunya berdasarkan teori stimulus respons. Menurut behaviorisme yang dianut oleh Watson, tujuan utama psikologi adalah membuat prediksi dan pengendalian terhadap perilaku dan sedikit pun tidak ada kaitannya dengan kesadaran. Menurut teori ini, yang dapat dikaji oleh psikologi adalah benda-benda atau hal-hal yang dapat diamati secara langsung, yaitu rangsangan atau stimulus dan gerak balas atau respons. Maka, dalam proses pembelajaran menurut Watson, tidak ada perbedaan antara manusia dan hewan. Teori behaviorisme hanya menganalisis perilaku yang tampak pada diri seseorang yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Behaviorisme memandang pula bahwa ketika kita dilahirkan, pada dasarnya manusia tidak membawa bakat apa-apa. Jadi, kaum behaviorisme ini nih memandang bahwa manusia akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitar. Jadi, lingkungan yang buruk akan menghasilkan manusia yang buruk, sedangkan lingkungan yang baik akan menghasilkan manusia yang baik pula. Kaum behaviorisme mencoret dari semua kamus ilmiah mereka tentang semua peristilahan yang bersifat subjektif seperti sensasi, persepsi, hasrat, tujuan, bahkan termasuk berpikir dan emosi secara subjektif. Oleh karena kesadaran tidak termasuk benda yang dikaji oleh behaviorisme, maka psikologi ini telah menjadikan ilmu mengenai perilaku manusia menjadi sangat sederhana dan mudah dikaji. Terdapat 3 prinsip aliran behaviorisme. Yang pertama, menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangun pelaku. Kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan kita. Perilaku muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan. Yang kedua ada perilaku adalah dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan. Maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Lingkungan terdiri dari pengalaman baik masa lalu maupun yang baru, materi fisik dan sosial. Lingkungan yang akan memberikan contoh dan individu akan belajar dari semua itu. Dan yang ketiga ada memusatkan pada perilaku hewan. Jadi manusia dan hewan sama. Jadi mempelajari perilaku hewan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia pula. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Elisa. Beberapa waktu lalu, saya mendengar curhatan dari teman lama saya, di mana teman lama saya itu mengeluh akan perilaku adiknya. Adiknya ini punya kebiasaan suka mengumpat, suka mencaci maki, suka berkata kotor, atau mengucapkan kata-kata yang kasar, terutama ketika keinginannya tidak dituruti. Kemudian teman saya ini sangat merasa khawatir, demikian juga dengan orang tua dari teman saya. Lalu orang tuanya menghadap dengan guru dari anak ini, dan ketika ditanya, guru dari anak ini mengatakan bahwa tidak ada perilaku-perilaku aneh yang dilakukan oleh anak ini ketika di sekolah. Kemudian teman saya ini terus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan adiknya, kenapa secara tiba-tiba
ia memiliki perilaku tersebut. Ternyata adik dari teman saya ini punya teman di mana temannya itu adalah anak pang. Anak pang ini juga mempunyai kebiasaan yang sama, suka berkata kasar, suka mengucapkan kata-kata kotor yang tidak senonoh, bahkan kata-kata tersebut dijadikan bahan candaan, dan ketika emosi juga dijadikan bahan untuk meluapkan emosi mereka. Ternyata ini adalah perilaku dari pergaulan dari adiknya tersebut, di mana adik-adiknya memiliki pergaulan yang tidak baik dengan anak-anak pang, kemudian ia terapkan juga di rumah. Nah, apa kaitannya dengan teori yang akan kita pelajari pada kali ini? Nah, jadi fenomena tadi berkaitan dengan teori belajar sosial dari Albert Bandura atau Social Learning Theory. Mari kita cari tahu apa itu Social Learning Theory. Nah, di sini terdapat pengertian dari teori belajar sosial, yaitu teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik yang dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku. Salah satu asumsi paling awal mendasari dari teori ini adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman tak terduga. Terdapat 5 asumsi dasar dalam teori belajar sosial atau dalam social learning theory. Yang pertama ada plasticity, di mana manusia memiliki fleksibilitas untuk belajar berbagai tingkah laku dalam setiap situasi yang berbeda. Yang kedua, triadic reciprocal causation model, yang dimana tindakan manusia merupakan hasil dari interaksi di antara 3 variabel, yaitu environment, person, dan behavior. Di mana environment ini meliputi lingkungan luar yang memberikan pengaruh. Person meliputi faktor internal individu, seperti kognitif, persepsi, dan lain-lain. Dan behavior meliputi tingkah laku individu. Yang ketiga, agent perspektif, yang berarti bahwa pada dasarnya manusia dapat mengontrol lingkungan dan kualitas kehidupannya, di mana salah satu komponen penting yang dibahas dalam teori ini adalah self-efficacy, di mana self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan kontrol terhadap fungsinya dan terhadap kejadian-kejadian dalam lingkungannya. Yang keempat ada self-regulation, di mana manusia meregulasi tindakan mereka melalui faktor internal dan eksternal. Dan yang terakhir, ada moral agency, yang mana manusia mengatur tingkah laku mereka melalui moral agency atau standar perilaku moral. Asumsi awal memberi isi sudut pandang teoritis Bandura dalam teori pembelajaran sosial, yaitu pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan atau imitation, atau pemodelan atau modeling. Mediasi internal sangat penting dalam pembelajaran, karena saat terjadi adanya masukan indrawi yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku dihasilkan, terdapat operasi internal yang mempengaruhi hasil akhirnya. Bandura yakin bahwa tindakan mengamati memberikan ruang bagi manusia untuk belajar tanpa berbuat apapun. Manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Bandura juga percaya, penguatan bukan esensi pembelajaran. Meski penguatan memfasilitasi pembelajaran, namun bukan syarat utama. Pembelajaran manusia yang utama adalah mengamati model-model, dan pengamatan inilah yang terus-menerus diperkuat. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah fungsi penguatan dalam proses modeling, yaitu sebagai fungsi informasi dan fungsi motivasi. Dalam teori ini dikenal istilah observational learning, di mana manusia mampu belajar, baik itu sikap, keterampilan, ataupun tingkah laku, di mana sebagian besarnya merupakan hasil dari pengalaman vicarious, yaitu observasi model. Dalam proses modeling, seseorang belajar melalui proses observasi, namun bukan hanya sekedar meniru. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi observational learning, yaitu yang pertama adalah karakteristik model. Semakin mirip model, maka akan semakin mudah individu untuk terpengaruh oleh model. Yang kedua itu adalah karakteristik observer. Orang yang memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang rendah akan jauh lebih meniru perilaku orang lain pada mereka yang punya percaya diri dan harga diri yang tinggi. Yang ketiga
yaitu konsekuensi dari tingkah laku yang ditiru, yaitu reward yang bermakna akan mendorong seseorang untuk mencontoh perilaku orang lain. Dan selanjutnya itu ada proses-proses modeling. Yang pertama itu adalah attentional process, yaitu perhatian. Yaitu individu akan mengembangkan proses kognitif dan keterampilan perseptual mereka untuk memberikan perhatian dan memahami perilaku yang ditunjukkan oleh model. Yang kedua itu adalah retention process atau representasi, yaitu individu mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga nantinya dapat meniru atau mengulanginya di lain waktu. Yang ketiga itu ada production process atau produksi perilaku, yang artinya individu menerjemahkan gambar mental atau representasi simbolik verbal dari perilaku model ke perilaku nyata secara fisik, dan selanjutnya menerima umpan balik, salah satunya dari lingkungan terhadap perilakunya tersebut. Yang keempat itu ada motivational process, yaitu motivasi. Individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasi akan mengarahkannya pada konsekuensi tertentu sehingga menjadi proses belajar untuk ia mengulangi perilakunya yang sama tersebut di lain waktu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mufli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Bagaimana penerapan teori belajar sosial dalam proses belajar mengajar di sekolah? Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menerapkan teori belajar sosial dalam proses belajar mengajar adalah: yang pertama, mengaitkan pelajaran dengan pengalaman ataupun kehidupan siswa. Nah, ini dapat kita gunakan. Salah satu contohnya yaitu ini maksudnya pengalaman ataupun kehidupan siswa yang berada di dunia nyata. Misalnya, siswa ini pernah ke laut. Nah, di laut tersebut dia melihat gelombang. Nah, pada saat itu kita mempelajari gelombang transversal. Nah, kita dapat memberitahukan kepada peserta didik bahwa gelombang air laut itu, nah seperti itulah bentuk dari gelombang transversal. Nah, itu dapat kita kaitkan dengan pengalaman ataupun kehidupan siswa pada dunia nyata. Lanjut, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Nah, ini apalagi pada saat ini sedang bisa dibilang pembelajaran daring. Lebih banyak menggunakan media-media pembelajaran yang visual, seperti menggunakan PPT dan lain-lain. Sehingga PPT tersebut dapat menarik perhatian dari peserta didik ataupun bagan-bagan yang banyak gambar-gambar yang bagus, konsep gambar yang bagus, dan lain-lain. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Nah, biasanya di dalam suatu pembelajaran itu ada istilahnya makna hidup. Nah, di dalam makna hidup tersebut kita dapat di dalam materi tersebut dapat kita mengambil makna hidup tersebut. Kayak biasanya kan kita mempelajari betapa jahatnya orang penebangan hutan, pembakaran hutan, penjarahan hutan. Nah, itu kita dapat menghubungkan pesan-pesan dengan pesan-pesan kehidupan, bahwa jikalau kita tanpa pohon itu kita tidak bisa hidup, tidak bisa bernapas. Nah, lanjut yang keempat, menggunakan musik. Nah, biasanya ini ada anak-anak yang belajarnya suka menggunakan musik.
Nah, ada juga metodenya kayak pada saat SMA dulu, saya mempelajari alkana, elkuna, alkena, itu kan ada yang pentana dan lain-lain itu menggunakan musik. Nah, lirik-liriknya itu diganti dengan kata-kata ikatan tersebut. Nah, jadilah seperti nadanya, misalnya nada lagu balonku, tetapi liriknya alkena, alkuna, dan lain-lain gitu contohnya. Yang kelima, menciptakan suasana riang. Nah, menciptakan suasana riang ini dapat kita lakukan supaya kita semangat. Yang lain semangat, kita bangkitkan semangat supaya dapat ataupun mudah belajar dan pengajarnya. Yang keenam, teknik penyajian materi bervariasi. Ya, banyak teknik penyajian materi yang bervariasi. Bahkan setiap guru itu berbeda-beda tekniknya. Pengalaman saya di SMP, SMA mempunyai teknik masing-masing. Ada yang tekniknya belajar lebih langsung ke alam, ada tekniknya langsung praktek, ada tekniknya yang textbook dan lain-lain. Ada tekniknya yang seperti tadi menggunakan lagu. Lanjut, yang ketujuh, mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Nah, ini sangat baik. Misalnya ada materi yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran, proses belajar mengajar, itu kalau bisa ya jangan dibahas ataupun kita kurangi, supaya tidak membuat bosan dari peserta didik tersebut. Lanjut, belajar memberikan ruang bagi terjadi proses mental, emosional, dan fisik. Contoh aktivitas mental, misalnya mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, dan sebagainya. Sedangkan untuk aktivitas emosional, misalnya semangat, sikap, positif terhadap belajar, motivasi, dan lain-lain. Dan untuk aktivitas fisik, misalnya melakukan gerak badan seperti kaki, tangan, untuk melakukan keterampilan tertentu. Cara-cara yang dapat digunakan itu yang pertama, memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, mengerjakan latihan pada setiap akhir suatu bahasan. Yang ketiga, membuat percobaan dan memikirkan atas hipotesis yang diajukan. Yang keempat, membentuk kelompok belajar. Yang kelima, menerapkan pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan kolaboratif. Nah, lanjut, dalam merancang sebuah media pembelajaran, aspek yang paling penting untuk diperhatikan oleh seorang guru adalah karakteristik dan modalitas gaya belajar individu peserta didik. Media yang dirancang harus memiliki daya tarik tersendiri guna merangsang proses belajar mengajar yang menyenangkan. Suasana belajar di kelas menjadi kelas konstruktif yang merefleksikan proses pengetahuan dan pemahaman akuisisasi sehingga benar-benar melekat pada konteks sosial dan emosional saat belajar. Nah, jadi kita itu harus bisa beradaptasi dengan bagaimana sih peserta didik itu melakukan pelajaran, bagaimana enaknya. Jadi kita bisa, anak ini seperti ini, kita melakukan pendekatan. Jadi supaya si peserta didik ini tidak bosan dan bisa melakukan proses belajar mengajar itu dengan baik, dapat menyerap semua ilmu ataupun pengetahuan dengan baik dan bisa paham maksud apa yang kita ajarkan. Nah, ya itu sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan dari presentasi kami. Saya mewakilkan dari kelompok 2. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.